buka. Nah, sebetulnya input setnya bukan ini ya. Kita anggap ini input set basah. Kita buang. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini nih ya. Ini harus steril. Ya, ininya. Kemudian lagi jangan sampai nyentuh bagian jarum bagian ininya. Ya. Nah, dia di sini ini pengaturannya. Ya. Nah, kita letakkan bagian atas dulu. Ketiga atasnya. Kenapa? Jangan sampai di bawah. Kalau di bawah nanti ini apa namanya itu? Bertanang lah. Diatur oleh pasien sendiri. Kemudian juga kita sulit untuk menentukan antara tetesan dan mengatur tetesan dan kan tetesan lihat di sini nih. Ya, kalau dia di bawah kan payah kita ngatur gininya. Ya, jadi kita dekatkan. Oke. Nah, ini bisa dibawa di gini, dorong ya. Nah, kemudian baru kita kuncinya ke bawah, dorong ke bawah. Dah ya. Nah, kemudian ini kalau bedanya gini, kalau pada anak ya atau bayi itu lihat tuh 60 tetes. Ada kayak jarum kecil tuh dalam. Tetesannya halus, tapi kalau orang dewasa besar. Ya, besar ininya. Enggak pakai jarum kayak gitu. Jarum itu kan karena tetesannya lebih halus. Ya, kalau dewasa tidak begini ya. Oke, ini kita buka apanya dulu. Buka segelnya ya. Sudah buka segel, kita ini juga buka. Jangan ini disentuh. Ya. Kemudian apanya ini ya, ini buang langsung ke tempat sampah yang tidak infeksius ya, sampah medis, sampah non medis. Kemudian ininya mana ini? Nak nampak sama ibu mana ke apa maksudnya tandanya? Nak nampak ibu ambil salah satu ya? Iya. Oke. Nah. Dah? Kemudian ini kita isi. Ya. Nah, kita isi sebatas ini ya. Isi sebatas yang apa nih? Oke. Nah, ini kan mesti kunci nih. Kemudian kita gantungkan. Nah, ini bagiannya harus berada di bagian luar. Ya, jangan dia di bagian dalam. Coba kita lihat gini. Kita taruh gini. Mana taruh dia tuh? Dalam kan? Nah, dia tidak boleh kayak gini. Dia harus berada di bagian luar. Nah, kita balik kan. Nah, coba ini di. Nah, oke. Jadi harus berada di bagian luar ininya, ya. Oke. Kemudian untuk memudahkan kita nih. Ini kan masih belum ada isi ini, selangnya masih udara ya. Kunci kita buka ini. Kita turunkan. Tapi ini kita naikkan ke atas. Dia seperti bencana berhubungan, ya. Dia akan turun. Nah, dia akan berhenti nanti sesuai dengan setelah dia datar sama ininya, ya. Sampai mana nih? Nampaknya nanti ibu dah. Dah. Keluar ya. Dah. Sama kan? Nah, tapi tetap juga kita periksa ada udara enggak? Nah, enggak ada. Kalau ada udara sedikit kita jentik-jentik. Kalau saya jentik-jentikan. Ada juga sih cara ditarik, tapi ibu sampai sekarang enggak bisa itu narik itu. Tarik ke gini mau dorong kayak gitu. Ya, atau untuk mendorong udara. Nah, kalau misalnya udara udah sampai sini, kan tentu dia terhambat kan? Tekukan ini, tekuk, kemudian dibuka. Nah, kemudian dorong udara ke atas, jentik-jentikkan kita jentik-jentikkan ya. Dari ini udah sampai itu, kemudian udah sampai di sini, kita tutup lagi. Tutup ini ya. Kita tutup, kemudian ini kita dorong sampai ke atas. Ya, tapi kalau misalnya banyak di sini gitu, buang aja. Buang saja, kita buang ini ya. Kita buang, ini kita ke atas kan, kemudian kita buang. Ya, oke. Kemudian ini jangan sampai tersentuh. Ini juga ujung ini juga jangan sampai tersentuh. Ya, nah. Oke. Kemudian ini kita letakkan dulu atas. Nah, kemudian kita siapkan pasiennya. Tadi ngomong dulu pasiennya, Bu, saya akan infus. Ini harus identifikasi pasien bener nggak pasiennya. Jadi ya, yang SKP 1 itu harus
di sini harus dimainkan, ya, harus bukan dimainkan, diimplementasikan, ya. Nah, oke. Setelah itu kita pasang sarung tangan. Jadi meletakkan di sini nyusunnya, ya, nyusun apa nih? Sebaiknya sesuai dengan langkah-langkah kita, biar kita nggak bingung gitu ya. Nah, kita pakai sarung tangan. Dipasang ya. Ya. Ini betul-betul jangan sampai apa namanya itu? Betul yang pas ini. Dan kita pastikan tangannya tuh ada ini, ya. Jadi awal pertama datang itu kita pastikan tangan mana yang dipakai, kiri atau kanan. Kalau misalnya upayakan tangannya itu, misalnya ibu pakai kalau kegiatan pakai tangan apa kanan, cari yang kiri dulu. Tapi dia bisa pakai kiri, berarti yang kanan kita ini kan. Jadi dia bilang pakai apa? Saya kidal katanya kan, berarti kanan kita pasang. Kita anggap kidal ya, dia pasang kanan. Kemudian kita pastikan dulu benar nggak ini bisa. Kalau misalnya ini sudah bekas nggak bisa lagi, katakan ibu nggak bisa di sini, berarti kita terpaksa tangan ini kita pasang. Sampaikan ya, berarti kalau enggak di sini bisa ya, nggak di sini bisa, udah kita identifikasi di awal, baru kita letakkan ini, kita dorong kemana mau kita. Kalau tangan kanan, kiri, berarti dorong ke arah kiri. Kalau tangan kanan, berarti ke kanan. Ya itu di awal ya. Tadi lupa ibu tuh ini kan. Dan kita angkat tangannya. Angkat tangannya ya. Angkat tangannya. Misalnya Bu Dina ya, Bu Dina angkat tangannya. Oke. Kalau sini kan nggak bisa kan? Dekat ya. Oke, kita angkat tangannya. Kemudian kita pasang apa? Tourniquet. Ya, pasang tourniquetnya. Nah, pasang tourniquet ini juga nggak bisa kan? Anggap tangan siapa yang dipasang tourniquet? Nah, oke. Pasang tourniquetnya saya nih. Longgar aja dulu. Tapi nanti pas mau di apa kan ditusuk, baru nanti dieratkan ya. Oke, kita pasang tourniquet. Dan setelah itu ya apa lagi? Kalau letakkanlah bengkok di dekat kita ya. Nah, letakkan bengkok dekat ini ya. Nah, ini harusnya tadi kan dari sini kan tidak ada nih. Tadi ya. Ini tadi bukan di sini, taruh di tempat sini ya. Tempat sini bisa. Ini kan yang man-made di sini ya. Nah, tapi kalau ini enggak. Buang aja lagi nih, sorry. Ini coba buang. Berarti bengkok kita bersih. Kita tadi bukan membersihkan ini ya. Kita letakkan bengkok ya samping pasien. Nah, oke, setelah itu kita lakukan tindakan aseptik pada tangan yang akan kita. Nah, cari tangan yang memang benar-benar apa namanya itu bisa kita infus. Yang kita betul-betul pasang infusnya ya. Caranya misalnya ini kotor kali nih. Kotor kali bisa berkali-kali kita inikan dulu untuk membersihkan aja ya kotornya, kemudian kita taruh. Kemudian kita ambil lagi. Yang terakhir baru kita gini, bisa satu usap. Itu bisa juga dengan cara bagian lingkar. Ya. Usapan satu ini aja atau lingkar tempat yang kita pasang. Ya. Nah, oke. Kemudian setelah itu udah kita siapkan ya, kemudian kita siapkan kateternya ya, iveketnya. Siapkan iveketnya. Tadi nomor 18 ya, sudah nomor 18. Nah, iveketnya ini ya. Nah, ya. Nih ya. Kalau misalnya benar nanti tolong dibuka dulu. Mana yang dibuka ya? Yang ke pasiennya mana nih? Yang masuk ke pasiennya ya? Bocor, Bu. Bocor. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, acara itu. Harus pakai perlak, Bu.
Ini dibuka kayak gini nih, coba buka. Buka, nggak ngerti bukanya. Bukanya gini ya. Bukanya kayak gini nih. Nah, dia akan mengalir nanti. Biar aja lah bocor itu. Oke. Nah, kita ambil bagian ujung yang tajamnya. Ya. Kita pasang, kemudian kita gini kan. Tapi kita kuatkan dulu. Kita pasang, kemudian kita kuatkan dulu. Kuat ya, udah kuat. Bikin kepal, suruh bikin kepal. Kepal, ini. Nah, ini kan bercabang nih, susah. Ini juga bercabang. Ya, nggak bisa. Ya, nah harusnya cari yang tidak bercabang. Misalnya anggap ini nggak bercabang ya. Kita dari ujung ini. Ujung gerak ya, ibu nggak tusukkan dah. Ini kemudian luruskan gitu. Ya. Oke, ini pada pasiennya. Kita tarik ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah nih, kalau misalnya udah keluar darah berarti sudah Benar. masuk benar dia. Nah, caranya ini kita dorong ke dalam, langsung. Oke, ini kita dorong keluar. Nah, dah, masuk kan? Tapi ini jangan sampai kita lepas dulu, jangan. Ya, jadi kalau udah nampak darahnya berarti udah benar. Ya, itu yang kita ambil langkah 1. Untuk jangan sampai ya. Nah, pada saat apa namanya itu? Nah, ya. Bagian pinggir boleh kita pegang, tapi bagian apa? Ini juga boleh kita pegang ya. Ini sama sekali nggak boleh pegang. Oke. Kemudian setelah itu kita ambil ini. Ya, kita ambil. Kemudian kita buka jarumnya. Ya, kita buka jarumnya. Kemudian ini saya lebih senang ini kita buka sedikit. Nggak apa ini netes. Artinya kita pastikan bahwa udara nggak ada. Ya, netes ya. Netes ya. Ini kita tekan. Kita ini kan ya. Buka ini. Buka pas kita tekan ini, bukan ini ya. Tapi bagian atasnya kita tekan. Kemudian kita masukkan. Darahnya akan mengalir nanti ya. Kita masukkan. Kemudian ini kita tutup. Kunci. Jangan kunci, buka aja sedikit ya. Kalau kunci takutnya nanti apa? Dia ini apa namanya itu? Beku nanti. Ya, nih. Oke. Nah. Dah ya. Nah, ini kita bisa buka ini. Buka lagi ya. Nah, buka, kemudian kita masukkan ke apa yang itu ya. Nah, kemudian Kasih plester. Nah, kita kasih plester. Kita bagiannya ini ya. Kita kita apa namanya itu? Visasi. Ya, visasi. Jangan sampai, tapi bukan bagiannya apa ya, di dekat hijau ini. Nah, tekan bagian hijau ini. Tak nampak dah mati ibu. Nah, ini. Ini tapi jangan sampai nutup bagian itu ya. Tidak boleh nutup yang tempat penusukannya. Tempat tusuk itu jangan sampai ketutup. Ya. Kita lingkar. Kemudian ini kita pasang. Nah, bagian ini. Ya. Oke, ya. Nih. Ya, bagian ini kita tempelkan di tempat penuh usulan. Tapi ada dulu pernah ibu lihat kecil ini ya. Dia macam-macam, ada yang berlubang di sini, ya apa? Yang ya, kayak gini. Ya, kemudian ya ada seperti itu macam-macam ya. Nah, ini kita letakkan di tempat yang penusukan tadi. Nah, itu nih ya. Kemudian ini kita buka lagi. Sorry. Mana ini? Nampak mati ibu dah.
Kau nak nampak ya? Nampak ini dia angkat ni. Saya kau tu nampak mata ibu tu. Dia biasa di atas sini aja. Tu. Tak bisa. Atau memang kayak gini aja model alatnya. Tapi alatnya biasa tak kayak gini. Aduh. Bisa kan? Nah. Ya. Nah, ini di sini harusnya tadi tuh. Ya. Darah dia. Dia bocor. Ya. Nah. Oke ya. Nah, kemudian ini kita pasang lagi plesternya. Kita pasang lagi plesternya sini. Ya. Nah, ini apa namanya? Oh, 3-way nggak ada ya? Belum ya? Nggak tahu yang 3-way itu apa? Belum pernah ya? Nggak ada 3-way itu, nampak sini. 3-way itu misalnya pasang impulsnya tuh 2 atau 3 gitu ya. 2 impuls. Jadi nggak tusuk, ini tusuk pula kiri, kayak gitu. Tapi dia alat cabangnya biru warnanya, kemudian kasih 2. Saya mau pakai kedua-duanya hidupkan dua-duanya. Putar yang sini cabangnya tuh. Saya mau satu aja, putar lagi, hidupkan ke pasien satu, ke impulsnya satu. Oh, mau dua-duanya bisa, ya. Atau enggak yang ini yang satu lagi, 2 jam ini dulu, 2 jam berikutnya beda lagi cairannya bisa. Ya, jadi bisa 2 impuls. Ini dia apa ya, di plester ya. Dah, di plester. Kemudian kita atur lagi. Nah, atur. Tadi kan masih belum ini ya. Kita buka aja baru kan, buka dikit aja loh. Ini berapa tetes ya? Misalnya 6 apa, berarti 28 tetes misalkan. Nah, kita ambil kalau 28 tetes pakai gini. Ya, atau mungkin 28 tetes misalnya dalam 160 apa? 1 menit ya. 160 bagilah berapa detik gitu. Boleh juga ngitung kayak gitu ya. Hitung sekian detik kemudian harusnya sekian gitu. Bisa juga kita inikan. Nah, kita anggap ini 228 ya, berarti kita inikan. Nah, oke. Nah, itu pemasangan. Kemudian perawatan ya. Kalau perawatan impuls, pertama yang kita rawat itu ya, mengganti cairan. Kalau mengganti cairan tinggal matikan ini. Matikan. Ini kita angkat. Kita ambil yang lainnya. Kita pasang lagi seperti tadi. Ya, mengganti ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan lancar enggak? Paten enggak impulsnya? Jalan lancar enggak? Lancar. Kemudian tetesannya sesuai enggak? Dia lancar. Kemudian ada udara enggak? Nah, itu kita lihat ya. Itu yang kedua. Nah, kita lihat yang kedua. Nah, ini tetesan sesuai enggak? Nah, kita ini kan jamnya. Oh, pas. Misalnya ini 24 gitu ya. Udah sesuai misalnya. Ya. Nah, kemudian dalam 1 menit 24 misalnya. Sesuai 24. Ini enggak ada udara. Dah, itu yang kedua ya, ganti cairan kemudian ininya. Kemudian yang ketiga itu lihatlah setiap hari daerah pemasangan ini. Apakah daerah pemasangan ini sebenarnya juga enggak bagus ini. Ada yang bagus itu yang kecil. Jadi yang kecil tempat penusukan aja. Daerah sini bisa kita lihat ada bengkak enggak, ada merah enggak. Ya, kalau bengkak dia bisa karena airnya pecah ke udara, berembes dia keluar. Berarti kalau bengkak kita stop kemudian kita cabut. Kita ulang dari awal lagi. Ya, kalau misalnya dia bengkak merah, misalnya infeksi dia, ya inflamasi, ada inflamasi, berarti juga kita cabut, kita ulang dari awal lagi. Oke ya. Jadi apa tadi? Mengganti cairan, kemudian mengatur teknik impuls dan melihat paten jalannya atau tidak, kemudian melihat daerah, itu perawatan ya, daerah di area tempat penusukan. Yang berikutnya itu adalah membukanya. Membuka, maaf kata buka ya, kalau buka belum habis ya nggak apa-apa gitu ya. Kita apakan, kita tutup, kemudian kita pakai sarung tangan, kita ini basahi ya dengan kapas dengan alkohol. Sudah kita basahi dengan alkohol, kemudian kita angkat, kemudian pakai sarung tangan ya, kemudian kita tarik. Semuanya itu kita masukkan ke kontainer
ya. Kontainer jangan dibuka-buka, masukin aja ke kontainer. Jadi akhirnya di apa nama istilah, di inseminator, masukkan ke inseminator, nanti orang lain yang kerja. Kita masukin aja kontainer yang memang barang tajam. Jadi nggak kayak gini lagi. Sudah ini nanti, nah ini kan, ini nanti masukin aja. Nggak saya pasangin dulu kan, enggak. Sudah ini, kemudian pasangin gini. Nah, bulan kita gini kan, ya, kita tutup, misalnya kita tutup, untuk mana tutup? Kita tutup, sudah kita tutup, baru masukkan ke sini. Ya, kalau sekarang sudah tidak perlu tutup, tidak perlu apa, langsung masukkan ke situ. Karena pada saat kita melakukan penutupan dan sebagainya itu sering itu yang infeksi, tertusuk, ya itu yang kita takutkan, ya. Kemudian, nah sekarang perawatannya lagi, ya. Untuk perawatannya, jadi yang kita perawatan untuk mengganti balutan, ganti balutan udah gini. Nah itu lihat alatnya berapa lama dipertahankan. Kalau misalnya balutannya berapa lama dipertahankan. Misalnya kemarin itu di rumah sakit kata 7 hari dari alatnya, ya ada 3 hari. Tapi kalau kasa yang tutup harus setiap hari diganti. Ya, nanti setiap hari diganti. Ya, kemudian lihat daerah. Kalau misalnya daerah ini, misalnya saya ganti pagi, tapi setelah itu basah dan kotor itu harus ganti juga. Ya, nah caranya gimana? Sama ya. Kita lepaskan tadi seperti melepas biasa. Tadi yang kalau kita buka semuanya ya, lepaskan. Tapi ini nggak kita cabut, ya. Kita cabut. Kemudian setelah itu baru kita bersihkan pakai NaCl. Jadi di sini ya kita pakai sarung tangan ya, kayak sarung tangan steril. Kemudian di sini ada kasa. Kemudian ada kom ya. Situ kom bisa 2, bisa 1. Ya, bisa kom, kemudian pinset 2. Pinsetnya cukup pinset anatomi. Chirurgi kan yang pakai gitu ya, yang tajam itu. Ini anatomi yang tumpul aja. Pinset anatomi kita pakai. Kalau pinset chirurgi kita pakai bahaya. Bukan bahaya, payah kita. Karena dia kasanya itu akan nyangkut-nyangkut nanti. Kalau yang chirurgi itu kan memang karena ingin mengambil jaringan yang udah mati. Kan itu tujuannya, ya. Kemudian kita pakai pinset 2, kemudian kom kecil 2, kemudian kita isi kom kecil 1 dengan NaCl. Ya, kemudian kita ambil kasa cukup 3 aja. Ambil kasa, kemudian pakai pinset tadi. Kita sudah pakai sarung tangan ya. Bisa sarung tangan steril, kita boleh pegang. Tapi kalau tidak sarung tangan bersih, pinset kita harus steril 2. Ya, gitu ya. Tapi bisa kita nggak punya, cuma 1, udah sarung tangan kita harus pertahankan sterilnya itu. Ya, itu bedanya. Kemudian kita pakai pinset ya, kita ambil kasa, kita letakkan 2 sini kasa steril. Nah, kita masukkan ke sini, kemudian kita peras dengan pinset. Peras, masukkan ke kom yang satu. Misalnya kom satu lagi nggak ada, udah taruh aja di samping sini kan steril nih. Ya, taruh. Dan ambil lagi, taruh. Udah selesai ini, baru kita balut tadi dengan pinset. Pinset enggak? Ambillah ini. Pinset ada sudah di atas meja itu. Ya, Amara tahu ini contohnya. Coba yang lain tolong lihat, nanti nggak ngerti. Ya. Nah, ini pinsetnya 2. Nah, ini pinset ini. Tajam ya, ini chirurgi. Kita nggak pakai yang tajam ini. Tapi kita pakai yang tungkul. Itu yang anatomi. Coba lihat. Nah, ini yang pinset anatomi. Kita pakai 2, ya pinset anatomi kita pakai. Jadi kasanya nggak ada kasa lagi ya. Ambil kasa lah. Kasa yang dia apa tadi itu, kasa steril kita masukkan sini, ya. Kom nggak ada. Nah, ambil agak steril ya. Kemudian ini jangan divideokan karena nggak pas itunya. Tadi nggak apa-apa. Udah.